Selamat datang di podcast Kerak Telur Ragunan. Hari ini kita akan membahas periode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 di bawah Presiden Soekarno. Kita akan mengulas tentang dekret Presiden, peta kekuatan politik, kebijakan luar negeri Indonesia, dan sistem ekonomi yang diterapkan pada masa itu. Saya, Safa, dan bersama saya ada Zara, Kirana, Kamila, dan Disha. Siap? Ayo, apakah siap dimulai? Siap, ayo. Siap. Menarik banget. Oke, langsung kita mulai saja. Kamila, bisa jelasin tentang dekret Presiden pada 5 Juli? Bisa. Pada 5 Juli tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan mengakhiri UUD 1950. Dengan dekret ini, Indonesia kembali ke UUD 1945 dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin. Tujuannya adalah untuk mengatasi instabilitas politik akibat sistem parlementer yang gagal. Dekret ini menandai konsolidasi kekuasaan Soekarno dengan lebih banyak kontrol di tangan presiden, sekaligus mengurangi peran partai politik dan lembaga legislatif. Ini memang memperburuk demokrasi, tapi dianggap perlu untuk stabilitas. Ya, memang dengan berkurangnya peran legislatif dan partai, Soekarno mengandalkan dukungan PKI, ABRI, dan PNI. Namun, meskipun bertujuan stabilitas, ini juga memicu ketegangan antara faksi-faksi politik yang berbeda. Pada masa peta kekuatan politik, ada 3 kekuatan politik besar, yaitu ada PNI yang pro-nasionalisme, PKI yang mendukung sosialisme, dan ABRI yang semakin dominan. Soekarno berusaha memadukan mereka dengan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tapi ini malah menambah ketegangan. Ya, betul. Hubungan antara militer dan PKI makin panas. Soekarno berusaha untuk menyeimbangkan, tapi faksi-faksi ini mulai bersaing memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Penting juga dicatat bahwa Soekarno menggunakan kebijakan luar negeri yang aktif untuk menunjukkan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional, meski situasi domestika tidak sestabil yang diinginkan. Soekarno mengembangkan politik luar negeri yang independen, terutama dalam gerakan non-blok. Indonesia aktif menentang kolonialisme dan imperialisme pada masa itu. Pembebasan Irian Barat pada 1963 adalah pencapaian besar Indonesia di bawah Soekarno, meski banyak tantangan domestik yang harus dihadapi. Pembebasan Irian Barat ini tidak hanya soal diplomasi, tetapi juga menunjukkan kekuatan Indonesia yang lebih berani menghadapi Belanda. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara merdeka yang bebas dari pengaruh luar. Tapi meskipun ada kemenangan diplomatik, ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Kebijakan luar negeri yang agresif itu menyedot banyak sumber daya yang seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan domestik. Nah, perekonomian Indonesia pada masa ini diterapkan dengan sistem ekonomi terpimpin. Pemerintah mengendalikan hampir semua sektor ekonomi dari perdagangan hingga distribusi barang. Ini untuk mengatasi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, tapi malah memperburuk kondisi. Soekarno ingin Indonesia swasembada pangan, namun pada kenyataannya kebijakan ini tidak efisien dan menambah beban ekonomi. Inflasi tinggi, nilai rupiah turun, dan cadangan devisa menipis. Meskipun ada kebijakan yang menekankan pada kontrol negara, hasilnya justru sebaliknya. Krisis ekonomi ini diperburuk oleh ketergantungan pada bantuan luar negeri dan kurangnya investasi. Pemerintah juga kesulitan untuk mengelola ekonomi dengan kebijakan yang Tapi di sisi lain, ketegangan politik domestik seperti konflik antara PKI dan ABRI memperburuk suasana. Soekarno sendiri berusaha menyatukan semua kekuatan, tetapi kesulitan mengelola situasi semakin rumit. Kesimpulannya, masa demokrasi terpimpin memang penuh dengan dinamika politik dan ekonomi yang saling berinteraksi. Meski ada keberhasilan diplomatik, kondisi domestik Indonesia pada waktu itu semakin terpuruk, baik dalam segi politik maupun ekonomi.
Betul, Safa. Kebijakan yang sangat terpusat memang membawa stabilitas sementara, tapi pada akhirnya justru menambah ketegangan dan memicu krisis. Dan juga tidak bisa dipungkiri, perubahan ini membawa Indonesia ke titik balik yang akhirnya memunculkan perubahan besar pada 1965. Sebagai peneliti sosial dan politik, saya melihat bahwa meskipun Soekarno punya visi besar untuk Indonesia, banyak kebijakan yang diterapkan justru membawa dampak jangka panjang yang merugikan. Ini benar-benar sebuah pelajaran besar dalam sejarah Indonesia tentang bagaimana stabilitas politik bisa begitu rentan terganggu jika tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang solid. Oke, terima kasih semuanya. Itu pembahasan yang kita kali ini. Semoga podcast ini memberikan gambaran yang lebih baik jelas tentang masa demokrasi terpimpin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.